kebanyakan yang terjadi adalah ya hanya administratif. Ya, pusat bisnis itu tidak langsung berada di situ kan, dan most of the time itu nggak terjadi gitu kan, karena memang ya kalau kita bicara kementerian ya kementerian aja, PNS-nya aja. Tapi apakah secara bisnis kita mau pindah ke sana? Kalau saya PNS ya kan terpaksa. Tapi kalau saya punya bisnis di sini, punya aktivitas ekonomi di sini, apakah saya akan dengan mudah pindah ke sana? Enggak. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Gimana Sobat Cuan persiapan Anda 17-an? Apakah ikut lomba ramai-ramai di RT ya? Bikin seru aja karena 17 Agustus di 2024 ini juga dibikin seru sama bangsa Indonesia karena nanti upacaranya spesial di Ibu Kota Nusantara IKN ya kan. Kita akan bahas nih keseruannya akan seperti apa, narasi-narasi yang muncul, komen-komennya gitu ya dari berbagai macam site. Nanti kita pengen denger karena hari ini kita ada di segmen Koneksi Konten Ekonomi seksi. Yes. Bareng Maria Katarina, kemudian juga ada Mas Fitra Faisal di sini, senior ekonom Samuel Sekuritas, bener ya, dan juga Michael Jevriando, managing editor CNBC Indonesia. Apa kabar Bang Mike? Baik. Mas Fitra. Udah pernah lo udah pernah ke IKN belum sih? Belum juga Belum sih. pernah. Nggak, emang nggak diundang Pak Jokowi? Kan bukan influencer. Gue nunggu undangannya nih Pak. Oh, gitu. Itu Pak Jokowi ngelihat dari Instagram account-nya berapa followernya. Oh iya. Kalau cuma ribu-ribuan mah ya kayaknya. Juta-jutaan lah. Harus juta-jutaan ya. Tapi kalau lo ngelihatnya apa sih waktu itu yang di dalam konteks kenapa ya kok influencer diajak ke sana motoran gitu ya? Iya. Kalau dari sisi side lo sebagai ekonom tuh kayak Iya. Karena kan selama ini IKN sudah banyak dibully kan. Makanya kan butuh ada semacam ya gimmick positif lah. Ya wajar juga sih, karena kan biar bagaimanapun IKN ini ya proyek kita bersama ya. Jadi ya orang-orang Indonesia ngeliat siapa sih yang datang ke sana. Nah, kalau misalnya datangnya Raffi Ahmad atau segala macam, wah keren kayaknya gitu kan. Sebenarnya belum pernah ke sana juga sih, tapi kan pas ada Raffi Ahmad dan kawan-kawan ada di sana, kayaknya ya keren nih, kayaknya Instagramable. Terus apa namanya ya membuat kita tertarik buat ke sana. Gitu kan. Jadi sebenarnya wajar juga undang influencer. Oke. Karena Jadi semua masalah di Indonesia exposure kayaknya ya? iya betul. Pemerintah kalau ada masalah kayaknya solusinya influencer gitu ya. emang iya ya. Oh lah. Sepertinya. Jadi biasa kalau lagi rame-rame gitu kan, lagi banyak diobrolin gitu, terus tiba-tiba muncul dengan influencer. Karena emang IKN kan banyak di sorot lah beberapa bulan terakhir gitu, karena mau dikebut nih upacara tanggal 17-an. Terus Pak Jokowi juga pengen berkantornya tadi bulan Juli, cuman katanya karena sering hujan proyeknya jadi telat, terus AC belum ada, jadi kan udah ada pawang hujan kemarin udah ngelontorin dana. Itu menurut lo gimana? Itu karena semua emang terpusat untuk membuat IKN ini siap untuk dipakai gitu loh. Sampai pawang hujan juga diundang gitu aja, apa maksudnya ada budget gitu loh untuk bayar pawang hujan. Iya mungkin bisa bener ya, karena emang belakangan dari awal tahun kan hujan sangat deras gitu ya. Emang banyak proyek yang tertunda kayak rumah susun untuk ASN, terus ada rumah menteri, ada juga landasan pacu bandara itu juga belum selesai gitu. Apalagi di karena Kalimantan lebih banyak hujannya dibanding Jawa. Jadi kan memang walaupun udah kerja 24 jam katanya ya para 24 pekerja. jam bener loh. Iya katanya gitu. Mungkin shift-shiftan kali ya. Loro Jonggrang gitu. Iya pekerjanya biar dikebut gitu. Jadi emang mungkin kayak di tengah banyak bulian gitu, banyak cercaan gitu, dan muncullah influencer kayak wah ini kita harus sukseskan lagi. Gitu. Kita harus support gitu ya. Iya. Dan mungkin mereka mau kasih gambaran kayak oh enggak kok, udah oke kok, jalanannya bisa dipakai motoran gitu ya. Tempatnya bisa dipakai foto-foto apa namanya Instagramable gitu kali. Kok mau ketawa sih Bang? Bingung nih jadinya. Tapi kita harus komentari hal ini ya untuk Mas Fitra ya. Karena anggarannya ini pembangunan juga naik. Sebelumnya itu 40,6 triliun dan di bulan Agustus jadi 42,5 triliun. Ya wajar lah Mbak Maria. Ibaratnya kalau lagi bangun rumah kan kulinya juga sering minta duit tambahan kan. Pak ini kurang Pak gitu kan. Ya wajar lah kalau ya, apalagi bangun IKN kan.
Jadi biar bagaimanapun itu pasti harga pasti akan naik gitu kan. Apalagi demand-nya di sana kan juga meningkat, dan kalau kita lihat juga di situ kan aksesnya juga terbatas gitu kan. Akhirnya ya mungkin ada rencana-rencana yang belum di budget gitu kan, tapi pada akhirnya harus tambah budget. Ya. Tapi pembengkakannya masih normal ya, dari 40 ke 6. Masih wajar. Dari 40 ke 42 ya, atau 46. Jadi ya masih wajar lah untuk kategori IKN ya. Kalau kategori rumah Mbak Maria mungkin itu nggak wajar. Dan ini kan IKN. Gue mau bikin gedung kayaknya ya. Harga segitu ya. Oke, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, misalnya contohnya kayak tadi anggarannya juga meningkat, terus kemudian tapi kan kesini-sini udah mulai oke banget tuh. BCA kemarin katanya mau bikin kantor Betul. gitu kan, sebagai bank yang capnya besar di Indonesia, dia melakukan groundbreaking. Jangan lupa satpamnya dibawa. Oh iya Kan yang betul. paling penting itu satpam BCA. Iya, yang baik-baik dan ramah-ramah itu ya. Iya. Kan kalau ke BCA kayak ke rumah sendiri ya, kayak gitu ya. Kalau menurut lo kayak gimana Bang Mike? Iya, BCA itu emang jadi apa ya, kayak bagus lah citranya gitu kan, apalagi Atau kantor. pengen gambarin kayak bahwa oh enggak kok, ini bisnis ini akan bener-bener juga running di situ gitu loh, akan Bisa jadi, karena kalau dilihat kan sebelum BCA juga udah banyak properti, terus beberapa hotel, perumahan juga rencana akan dibangun, jadi banyak investor yang akan masuk di sana, dan udah selayaknya sektor finansial juga ada di sana hadir gitu, walaupun kita nggak tahu nih gedungnya apakah nanti bakal sebesar yang di Menara BCA yang di Tamrin gitu, atau mungkin versi setengahnya, atau mungkin versi yang cukup aja dulu nih, karena pembangunannya masih bertahap gitu kan, jadi dibangunnya sedikit-sedikit gitu, yang penting ada dulu gitu. Karena belum dikasih tahu juga ini investasinya berapa BCA di sana, kan nggak tahu. Sama seperti investor-investor ini kan belum ngasih tahu duitnya berapa mereka mau invest di sana. Kalau lo ngeliatnya gimana? Tapi gue juga sempat ngeliat juga di media sosial 9 Naga juga udah kesana loh. Okay. Seru ya. Gede nggak? Kayaknya ini nih ada kan, kayaknya kan karena kan 9 Naga kan tahu lah core gurita bisnisnya kan seperti apa gitu kan. Kalau ngomongin soal investor ini, soalnya banyak banget narasi yang bilang gak ada investornya. Betul. Gitu. Ada yang bilang bahwa ini buat kepentingan siapa sebenarnya IKN gitu. Investor belum ada yang masuk gitu. BCA masuk 9 Naga tuh ada tuh gitu. Tapi kalau 9 Naga masuknya masih malu-malu sebenarnya. Itu kan CSR belum dalam bentuk investasi ya. Ya ini menurut saya bagus juga sih. Jadi minimal ada yang masuk kan. Tapi tadi ya BCA itu menarik sih. Jadi kalau ada gedung BCA atau towernya kan, kan biasanya kan Gen Z itu kan maunya kerja di SCBD. Nah, Betul. mungkin nanti itu kayak persepsinya kalau ada BCA atau BCA Tower jangan ruko ya, harus tower. Kalau ruko kan ya nggak bergensi. Sama dong kayak cabang yang lain jadinya. Jadi kalau ada tower apa segala macam, nanti kan cita-cita Gen Z, gue nanti akan kerja di sana. Di situ, oh iya benar. SCBD versi IKN. Iya, mobil listrik ya kan di situ kan. Mungkin ke situ arahnya. Tapi kayaknya sih nggak dalam waktu dekat ya. Mungkin 30-40 tahun lagi lah. 30-40 tahun lagi. Pelan-pelan ya, beli lahannya yang gede dulu gitu ya, tapi bangunannya dicicil-cicil. Jadi kayak Canberra aja kan dia berproses ya. Iya. Butuh waktu 60 tahun ya. Dan Oh, terus kemudian di Sejong itu kan juga sekarang dari Seoul pindah ke Sejong secara administratif ya. Itu juga mereka kan juga butuh waktu ya ngumumin Sejong itu jadi semacam kota administratif. Itu kan dari tahun 2002 ya. 2002 kan kita ingat 2002 itu ada apa? Ada World Cup Korea Jepang. Dan artinya apa? Artinya dia sebenarnya memanfaatkan momentum untuk mengumumkan sesuatu yang penting buat dia. Terus yang kedua adalah semua PR-nya udah dikerjain kan. Jadi Korea Selatan kan udah maju. Ya, makanya dia juga mau pindahin ibu kotanya juga salah satunya karena dia udah terpenuhi semua prioritas-prioritas ekonominya gitu kan. Jadi dan itu pun butuh waktu kan. Baru sampai tahun 2015 baru mereka pindah secara administratif dari Seoul ke Sejong. Dari Seoul ke Sejong gitu ya. Kementerian-kementerian pindah ke sana juga. Terus kalau kita bandingin juga dengan Canberra yang butuh waktu 50 sampai 60 tahun, itu kan di sana mallnya itu tutup jam 5. Kita kalau landing di situ malam-malam itu pasti kelaparan ya, karena nggak ada mall lagi yang buka di Canberra karena memang aktivitas ekonomi nggak ada, tapi aktivitas administratifnya memang di situ. Cuma kan kita nggak bisa membayangkan nanti Canberra itu jadi pusat bisnis karena memang bisnisnya masih di Sydney dan juga di Melbourne.
Oke. Tapi kalau lo ngeliat kan soal aktivitas bisnis, IKN ini juga kayaknya membuat aktivitas bisnis di daerah-daerah sekitar jadi kayak lebih hidup gitu kan Bang Mike. Iya, Kayak iya. sekarang aja menuju tanggal 17 sekarang hotel, terus penginapan-penginapan mungkin setara losmen atau mungkin rumah warga kayaknya juga udah kepake semua gitu kan. Berarti ada Losmen ya bahasanya bahasa zaman dulu banget. Emang Iya. Emang apa bahasanya kalau hotel ibunya hotel apa gue tanya? Iya betul. Apa ini? Nanti gue mau nyebut merek nih. Guest house dong, guest Oh, house. guest house. Losmen Iya iya itu deh. TVRI zaman dulu. Lo ngeliatin gimana Bang Mike? Iya, karena aktivitasnya sangat mulai sejak itu dibangun lah ya. Aktivitasnya sangat padat, udah banyak orang berdatangan, pasti perputaran uangnya juga lebih banyak dari sebelumnya. Jadi orang yang tadinya mungkin cuma dagangannya 1.000 pack per hari bisa tambah lebih banyak karena buat mencukupi catering banyak orang di sana gitu. Apalagi kalau nanti itu bisa jadi menimbulkan dampak positif lah untuk masyarakat gitu. Cuman biasanya nih yang terjadi kalau orang terlalu banyak ke sana, sementara pasokan yang nggak cukup, itu yang terjadi kan biasanya inflasi ya Mas Inflasi. Fitra. Nah, itu agak kasihan tuh masyarakat-masyarakat kecil yang harus terkena dampaknya gitu. Jadi Dan kan mereka secara daya beli nggak sekuat di Jawa kan. nggak Jawa, iya betul. Mungkin kalau kayak kementerian biasanya kan makanannya level 1 ya kan. Kalau bisa makanan kue basah yang lain ketarik kan, kan? Maksudnya yang masyarakat Kue kecil basah terpaksa. berbrand tertentu ya. berbrand tertentu gitu. Nah itu kan harus dipikirkan matang-matang juga gitu. Jadi oke, mungkin kayak warung-warung bisa terbantu gitu. Tapi Masa pejabat beli di warung? Enggak. mungkin stafnya kali. Butuh air mineral nih, nggak ada kan, belum ada Alfamart, mungkin nyarinya ke warung dulu gitu. Tapi ekonominya udah mulai membaik nggak kalau yang lo lihat mungkin khususnya di daerah Kalimantan, sekitaran IKN dan sekitarnya itu semenjak ada pembangunan IKN ini yang lo lihat? Jadi sebenarnya kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi ya lumayan lah. Tapi kalau dari sisi ICOR, ICOR Kalimantan itu salah satu yang terburuk loh di Indonesia. Jadi kenapa? Karena beda dengan Maluku misalnya ya. Maluku itu ICOR-nya rendah, artinya efisien. Ya. Pembangunan infrastrukturnya sudah ada outputnya gitu kan, ada hilirisasi, industrialisasi. Tapi kita di Kalimantan itu baru bangun infrastrukturnya aja. Tapi itu kan ada means, N-nya itu belum kelihatan. Gitu kan? Makanya jadi kelihatannya ICOR-nya itu masih buruk gitu kan. Jadi kita belum melihat ada dampaknya di jangka pendek lah. Mungkin di jangka panjang ya nanti kalau ada aktivitas bisnis. Tapi apakah nanti IKN akan menjadi pusat aktivitas bisnis? Tergantung infrastrukturnya itu memadai apa enggak. Apakah nanti akan seperti Jakarta? Jakarta saya rasa akan punya kelembaban untuk tetap menjadi pusat bisnis. Bagaimana di Australia ada Sydney dan Melbourne yang tetap menjadi pusat bisnis, dan Canberra hanya menjadi ibu kota dan administratif. Itu juga terjadi di Putrajaya kan, dan terjadi di Brasilia City juga. Oke, kurang lebih nanti akan look like ya seperti itu begitu yang ingin dibangun di IKN ini ya. Cuma kalau di Brasilia City itu kan kan deket ya, maksudnya sama Putrajaya juga, jadi orang bisa melaju itu PNS-nya, jadi nggak bisa tinggal di situ kan. Nah kalau IKN kalau misalnya Anda PNS sudah pindah situ kan nggak bisa bolak-balik Jawa kan. Iya. Jadi ya udah terperangkap di situ ya, bedanya mungkin. Jadi makanya kenapa nggak ke Jonggol gitu kan, kenapa nggak di Jawa, jadi Kalimantan biar nggak bisa balik lagi, ya, nggak bisa bolak-balik kan. Iya sih, ya kan kalau misalnya stay bagus juga dibuat jauh sekalian. Makanya kan ditanyain yang mau komitmen kan yang bujangan yang bujangan gitu, atau yang mau bawa keluarganya. Tapi kalau emang ngomongin soal masalah investor, balik lagi emang nggak ada beneran Bang Mike. Dari penelusuran tim dari redaksi CNBC ini, investor baik asing maupun juga domestik yang emang akan tap in atau in charge gitu untuk membangun si IKN ini. Oh iya, kalau infrastruktur sebenarnya yang infrastruktur dasar kan. Karena kalau ditanya nama Pak Bahlil kan bilangnya ada kok, banyak betul. Sekian udah sebut gitu angkanya. Iya, kemarin dia juga nyebut oh iya nanti bakal ada investor dari Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, banyak sekali rencana investor yang mau masuk, katanya baru akan masuk di kloter kedua setelah 17-an ini, karena yang 17-an ini kan lebih fokus pada infrastruktur dasar aja gitu. Cuman balik lagi, kalau untuk investor memang yang diragukan itu ketika itu adalah pusat pemerintahan, jumlah populasi orang yang ada di sana itu kan nggak terlalu banyak ya. Beda cerita kalau seandainya di Jakarta yang emang pusat bisnis juga gitu. Jadi mungkin salah satu pertimbangan investor untuk masuk ke dalam itu biasanya dia akan melihat ada nggak sih konsumennya di sana gitu. Orang akan seberapa banyak, kalau ini smart city dan jumlahnya terbatas,
nanti gue mau jual apa di sana gitu. Iya kan. Jadi pasti banyak pertimbangan apakah mungkin ini kayak dibikin investor khusus IT aja gitu yang mungkin nggak dijual di sana. Nggak tahu juga sih apakah itu yang disasar gitu. Tapi kalau yang disasar misalkan ya kita datengin misalnya investor yang jualannya misalnya kendaraan bermotor misalnya atau jualannya makanan minuman gitu. Itu kan pasti nggak masuk di sana gitu. Mereka lebih mending di Jawa aja gitu. Distribusinya lebih gampang gitu, pasarnya juga ada sekalian gitu. Makanya banyak yang meragukan investor, ya pertimbangannya itu juga secara konsepnya apakah cukup nggak sih gitu mereka balik modal lah istilahnya. Ke populasi itu berarti daya belinya ada nggak gitu ya? Orangnya dulu orangnya gitu. Tuh ada iya, apa jadi kalau enggak kayak gitu? Misalnya dia investor properti misalnya, dia kan harus make sure orang yang tinggal di sana itu ada berapa. Kalau ASN berapa orang yang tinggal di rusun, berapa orang nanti yang bakal beli rumah nih gitu. Ada nggak sih orang yang rela, misal kalau kayak gue ini merantau ke Jakarta gitu kan, terus tinggal di sini beli rumah di sekitar sini gitu. Ada nggak orang datang ke IKN mencari kerja terus bakal tinggal di sana dan atau berbisnis di sana, itu kan masih jadi pertanyaan gitu. Atau Mbak Maria mau ke sana? Nggak tahu. mulai ragu. CNBC pindah ke IKN. Oh, kita ada di sana. Ada. Oh, mantap sekali ya. Bapak rela 17-an kita ada di sana, 17-an. Berarti kalau misalnya emang idenya mau bikin ibu kota atau mungkin pusat pemerintahan ya maksudnya bisnis tuh nggak akan bisa apple to apple dengan memang daerah-daerah bisnis yang udah tercipta berarti ya Mas. Iya, jadi kalau kita belajar dari kota-kota yang diciptakan di negara-negara seluruh dunia yang kebanyakan yang terjadi adalah ya hanya administratif. Ya, pusat bisnis itu tidak langsung berada di situ kan, dan most of the time itu nggak terjadi gitu kan, karena memang ya kalau kita bicara kementerian ya kementerian aja, PNS-nya aja. Tapi apakah secara bisnis kita mau pindah ke sana? Kalau saya PNS ya kan terpaksa. Tapi kalau saya punya bisnis di sini, punya aktivitas ekonomi di sini, apakah saya akan dengan mudah pindah ke sana? Enggak, saya kan maunya low hanging fruits. Kita bicara juga di investor, risk appetite-nya kan belum ke sana kan. Yang kita ngelihatnya adalah gravitasi ekonominya di situ adalah berdasarkan tadi demand-nya gimana gitu kan. Memang ada beberapa, saya sendiri punya beberapa pengalaman dihubungi investor dari Eropa, dari Uni Eropa, dari negara-negara Arab untuk mereka pengen tahu nih IKN ini gimana sih prospeknya. Nah, tapi hanya sebatas inquiry. Karena kan mereka juga pengen tahu nih dari ekonom lokal misalnya, ini gimana sih, mau dijadiin apa sih gitu kan. Tapi mereka tentu juga ada tim risetnya juga kan. Jadi kan mereka juga akan ngeliat nih potensi ekonomi seperti apa. Dan mereka juga pasti akan sangat rasional bahwa returnnya pasti akan jangka panjang. Kalau mereka punya tipikal atau risk appetite-nya di jangka panjang, mungkin mereka mau masuk. Mungkin salah satunya mungkin China ya. China bisa punya keleluasan finansial untuk melakukan itu. Karena mereka juga sudah kehilangan daya dorong ekonominya, sehingga mereka mau memindahkan aktivitas investasi juga ke tempat lain untuk membangun semacam maritime Silk Road. Nah, IKN ini merupakan salah satu bagian dari itu. Tapi masalahnya begini Mbak Maria. Ketika ada China terlalu dominan di situ. Saya juga orang-orang Eropa ini ketika ngomongin saya misalnya di IKN atau di tempat-tempat lain di investasi China di sini, lihat di situ ada China nggak? Kalau ada China kita nggak mau deh, karena nanti terlalu dominan gitu kan. Jadi ketika ada satu dominasi dari investor, dia juga mungkin akan mendiscourage investor lain. Itu juga salah satu tantangannya gitu kan. Jadi perlu kita perhatikan dengan baik. Serem juga Cina ya. Aduh, gue ngomong lagi. Tuh jangan terpancing ya, oke. Nah, kalau sekarang kan berarti nanti pemerintahan selanjutnya akan punya banyak PR lah ya. Termasuk diantaranya dia punya program sendiri makan bergizi gratis, terus kemudian ditambah lagi IKN yang akan budgetnya akan cukup besar gitu ya. Ini kayak gimana nanti ke depannya? Iya, kalau untuk IKN sendiri kemarin dari statementnya Pak Prabowo tegas, dia bilang akan melanjutkan, dan dia juga menyampaikan. Tapi kan nggak ada time frame ya. Betul. Lanjutkan Pak. Kalau statementnya kan melanjutkan. Terus beliau juga bilang ya mungkin sekitar 3 atau sampai 5 tahun baru IKN 3 sampai 5 tahun berarti di masa kepemimpinan dia. Gue nggak bilang loh. 3 sampai 5 tahun IKN akan berfungsi sebagai layaknya ibu kota gitu. Jadi
beliau mungkin juga melihat kayak ini proses yang gak mudah lah. Dan itu dia bicara di samping Pak Jokowi. Pak Jokowi yang sebelumnya juga bilang kayak ya ini kan gak seperti pindah rumah gitu. Pindah rumah aja susah gitu, apalagi pindah ibu kota. Ya betul Bapak. Tapi Pak Jokowi sudah betah kan, nggak ada bau kolonial. Nggak ada mau kolonial. Bener loh. Itu Iya, iya. istana yang pertama kali kita bangun sendiri ya, bukan dibangun Belanda kan? Yang lain Iya kan iya istana iya. kita. Iya. Dengan konsep Bener-bener. uniknya itu ya. Betul. Nah, kalau untuk kelanjutan nih kalau lihat dari APBN sebenarnya kalau dari hitungan redaksi ngelihatnya kan sebenarnya kalau targetnya waktu itu sekitar 500 triliun ya totalnya ya. Nah, itu sebenarnya tahun depan itu sisanya udah nggak banyak buat dialokasikan buat IKN kalau totalnya 500 triliun. Tapi seperti yang Mas Fitra tadi bilang, ya kan bisa aja bengkak sedikit gitu kan. Sementara di undang-undang diatur 20% dari APBN. Jadi kan nggak harus dipatok misalnya sekitar 90 triliun atau sekitar 100 triliun gitu. Jadi dan kemampuan APBN di 5 tahun ke depan itu memang cukup berat. Antara lain mungkin dimakan bergizi gratis, tapi kita juga tahu utang jatuh temponya lagi gede ya. 3 tahun ke depan gitu sekitar 800 sampai 1000 triliun yang harus dibayar gitu. Nah, pemerintah harus memikirkan tuh kira-kira kalau investor nggak kunjung datang, pembangunannya nanti bakal seperti apa? Apakah ya udah pelan-pelan aja gitu atau emang karena Pak Prabowo mau kantor di sana, kalau kantor di sana kan berarti harus cepet ya. Betul. Mas Fitra ya. Oktober kan berarti kan dilantik. Kalau Mas Gibran di sini kantornya katanya. Iya, kalau Mas Prabowo di sana. Prabowo di sana. Iya. Jadi gampangan nyari wakil ya. Bukannya di other way around. Mas Gibran di sana. Mas Gibran kayaknya terakhir gue dengar Mas Gibrannya yang di sini, Pak Prabowo yang di sana. Upacara aja kali. Nanti. Enggak pas ini pas IKN. Pasti IKN benar. Gue masih ingat tuh Pak Prabowo yang di sana. Iya, saya ada di sana karena presiden katanya harus di ibu kota gitu. Oke. Dan lo ngeliatnya gimana? Ya, jadi kita bicara mengenai prioritas ya. Kemarin itu kan juga sempat ada Prof. Sudradjat Djawandono yang salah satu dewan pakarnya Pak Prabowo juga kan, tim ekonominya, dan merupakan saudara iparnya. Itu yang sebenarnya kalau dalam wawancara sebelumnya yang saya tangkap adalah ya kan punya banyak prioritas nih. Salah satunya adalah makan siang gratis ya. Nah, saya sepakat sih, karena kalau misalnya kita lihat misalnya 10 tahun terakhir nih kan bangun infrastruktur macam-macam ya. Tapi average growth-nya exclude pandemi itu cuma 5,07%. Artinya kalau mau target yang sampai 8%, Pak Prabowo ya infrastrukturnya kan nggak cukup gitu kan. Butuh ada SDM, ada absorptive capacity. Jadi orang-orangnya harus pintar dong. Betul. Supaya ya infrastrukturnya benar-benar ada yang bagus, ada yang menggunakan, ya ada utilisasinya dan seterusnya gitu kan. Jadi, nah ketika bicara mengenai prioritas kan anggarannya terbatas, kan harus memilih. Nah maka saya sepakat kalau misalnya makan siang gratis, oke nggak apa-apa, karena banyak multiplier effect-nya juga kan, UMKM apa segala macam ya, dibanding infrastruktur. Infrastruktur nggak langsung ke masyarakat loh. Kalau misalnya kan bangun makan siang gratis, kita bisa ada BUMDes yang berfungsi di situ, masyarakat desa juga tumbuh, di mana-mana kan aktivitasnya juga nggak cuma di IKN. Nah jadi dari sisi ini mungkin ya IKN masih akan lanjut. Saya sih percaya bahwa IKN akan lanjut. Tapi mungkin prioritas anggarannya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan makan siang gratis. Betul. Oke, jadi lebih yang makan bergizi gratis dulu yang diutamakan gitu ya. Kan program presidennya. Iya, presiden menjabat ya. Menjabat. Oke. Kalau yang satu melanjutkan. Oke, ini udah makin seru. Tapi yang jelas kita akan sama-sama menyaksikan upacara 17 Agustus pertama kali di Ibu Kota Nusantara. Nanti di TV masing-masing ya Sobat Cuan ya. Jadi Ibu Kota kita di mana sih sekarang? Kalau sekarang udah resmi gak sih bisa ya? Kepresnya belum keluar sih sebenarnya. Jadi kita nggak punya ibu kota dong sekarang? Masih di Jakarta sampai kepresnya belum keluar. Ini kita harus tinggal di ibu kota nggak sih sebenarnya? Masih ya? Di Indonesia kita tinggal. Karena bener juga ya, belum ada apa ketok palunya ya. Belum. Tinggal keputusan presidennya yang belum dikeluarin. Oke. Ya Ibu Kota Nusantara lah ya, next ya. Itu bentar kita tunggu lagi seperti apa. Sama-sama kita lihat hype-nya. Kita support lah apapun ya. Semua demi IKN, semua untuk bangsa Indonesia ya. Thank you Sobat Cuan udah dengerin kita. Jangan lupa kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Noise. Jangan lupa juga kita ada di Instagram @cuap_cuan. Juga di YouTube kita di cuap-cuap cuan. Jangan lupa juga lihat kita di TikTok ada di cuap cuan. Kita punya community juga di Telegram. Cara gabungnya gampang. Tinggal lihat Instagram kita di cuap-cuap cuan, caranya untuk gabung di community Telegram kita pastinya ya. Thank you Sobat Cuan, Maria pamit. Saya Fitra pamit. Michael pamit. Bye.